Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan semua orang percaya, kita bersukacita dan bersyukur karena atas kasih karunia Tuhan, kita telah berada di perayaan Minggu Advent yang kedua saat ini, yang dipahami sebagai bentuk penantian umat Tuhan akan kedatangan Kristus. Sebelum mendengarkan pembahasan khotbah di Minggu Advent yang kedua dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha tinggi, kami sungguh bersyukur dan memberikan pujian hormat kami kepadamu. Di dalam segala kemurahan-Mu, Engkau telah mempersiapkan keselamatan bagi kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu itu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Maka berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menanti adalah sesuatu hal yang tidak nyaman bagi beberapa orang, apalagi waktunya itu lama. Tetapi biasanya ketika kita menanti dan yang kita nantikan itu datang, kita akan bersukacita karena itu. Teks firman Tuhan di dalam Minggu Advent yang kedua ini mengajak kita supaya kita mempersiapkan diri di dalam menantikan kedatangan Kristus. Dan di dalam konteks Advent ini tentunya kita tidak lagi menantikan persiapan kedatangan Kristus kelahiran ke dalam dunia, tetapi tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, di dalam teks Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10 ini ada hal yang istimewa tentang menanti yang disampaikan atau yang diserukan oleh Nabi Zakaria ini. Dan penantian di sini sesungguhnya berkaitan dengan siapa dan bagaimana. Dan yang dinantikan itu adalah Mesias Sang Raja. Karena itu bagaimana sikap kita di dalam penantian itu. Dan Zakaria mengatakan bersorak-sorai dengan nyaring, yang artinya penuh dengan sukacita. Dan kita tahu ketika nubuatan ini diperdengarkan, orang-orang Israel sebenarnya sedang di dalam penantian bagaimana seorang yang mereka impikan itu, atau seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penindasan pada masa itu. Mereka sudah memiliki pengalaman beberapa raja sebelumnya, dan mereka juga mengalami penaklukan bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya mereka sangat-sangat merindukan adanya keadilan dan kedamaian di dalam hidup mereka sebagai bangsa, sebagai negara. Di tengah situasi seperti itulah seruan untuk bersukacita di dalam menyambut seseorang raja diperdengarkan. Raja yang datang itu katanya berbeda dengan raja-raja atau penguasa dunia. Di sini kita lihat bahwa Zakaria sedang mengajak umat bersemangat dan bersukacita. Bahkan disebutkan bersorak-sorai menyambut datangnya Raja baru yang dihadirkan Allah di tengah-tengah Yerusalem. Dan Sang Raja baru itu bukanlah sosok pahlawan perang yang seram, yang memakai segenap kekuatan, kebesaran, memakai senjata perang untuk menghancurkan musuh. Dan kita lihat Tuhan menghadirkan sesosok raja yang disebut itu lemah lembut, rendah hati, dan membawa damai. Ia tidak diiringi pasukan tentara yang begitu banyak sehingga orang takut melihatnya. Raja yang baru datang adalah disebut sebagai sosok raja yang adil, yang lembut, bersahaja, dan rendah hati. Kehadirannya justru jauh dari simbol-simbol kekuasaan yang menindas.
Kendaraannya adalah keledai, beban yang mudah. Ia tidak mengendarai kuda perang yang kuat perkasa, tapi seekor keledai beban mudah. Ia adalah pemimpin yang mengakhiri perseteruan dengan jalan kerendahan hati, kelemah lembutan dan pengampunan. Jadi kita melihat ada satu hal yang berbeda di sini. Nubuatan yang diberikan oleh Zakaria inilah yang kemudian hari ini kita rayakan dengan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena memang nubuatan Nabi Zakaria ini dipenuhi dalam diri Yesus, di mana Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem, di mana orang banyak menyambutnya dengan berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dalam Yohanes 12 ayat 13. Oleh karena itu, mari kita merenungkan paling tidak 3 hal dari teks khotbah yang sedikit ini, 2 ayat ini kita melihat 3 hal di sana. Yang pertama adalah seruan bersukacita karena yang dinanti sudah datang. Ini yang tadi saya sebutkan di awal itu. Di ayat 9, bersorak-sorai dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Jadi kita melihat ada seruan bagi umat Allah untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai sekeras-kerasnya. Dan ini memberitahukan kita bahwa hal ini adalah sebuah pesan yang penuh harapan, bukan pesan yang menyedihkan. Di sini kita menemukan undangan untuk merayakan dengan sukacita dan kegembiraan karena raja mereka akan datang. Mereka tidak ditinggalkan di dalam kesendirian, di dalam kesusahan. Raja mereka sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu mereka dapat bersorak dan bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Karena kerajaan mereka akan kembali dipulihkan. Itu yang membuat Zakaria mengatakan, bersorak-sorak dengan nyaring hai putri Sion, putri Yerusalem, rajamu telah datang. Jadi karena mereka menggambarkan bahwa mereka akan dipulihkan, mereka akan dimenangkan oleh raja yang baru itu. Sekali lagi ini adalah nubuatan tentang kedatangan Kristus. Yang pertama itu. Nah, ia sendiri yang mengambil prakarsa untuk datang karena kasihnya kepada manusia itu. Allah tahu keadaan umatnya, ia peduli kepada umatnya. Kenyataan inilah yang hari ini meneguhkan kita untuk tetap beriman teguh kepadanya. Ini yang kemudian membuat kita bersukacita. Kenapa? Karena Allah sendiri yang datang kepada kita. Jadi perlu kita resapkan dalam hati bahwa Tuhan tahu setiap detil kehidupan kita. Khususnya keadaan kita yang tidak dapat lepas dari kuasa maut karena dosa-dosa kita. Ia tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Dan lebih dari itu ia menghendaki agar kita selamat hidup di dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya tidak ada kata putus asa dalam kamus orang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita bersukacita meskipun ada begitu banyak masalah, gelombang hidup yang menghantam kita. Jadi bagian pertama ini mengajak kita untuk berseru, bersorak-sorai, bersukacita, lihat rajamu sudah datang. Jadi kalau ada satu pribadi yang begitu besar, yang lebih besar daripada problem persoalan kita, bukankah kita bersukacita? Hal yang paling problem di dalam hidup manusia adalah dosa, yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Maka seruan ini, lihat rajamu datang. Raja itulah yang membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Itu sebabnya kita berseru, bersorak-sorai. Jadi hal pertama dari sini, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Maka kita layak bersyukur, bersorak-sorai, memuji Dia karena Dia sudah membebaskan kita. Yang kedua, disebutkan bahwa karakter raja yang akan datang itu adalah adil, jaya, dan lemah lembut. Artinya dia sempurna. Itu adalah kebutuhan manusia yang paling penting di dalam kehidupannya. Dari dulu sampai dengan sekarang, manusia merindukan keadilan. Manusia merindukan keselamatan. Manusia merindukan orang yang memimpin itu adalah orang yang lemah lembut, yang bukan diktator.
Disebutkan ia adalah adil, memberikan yang terbaik untuk manusia. Ini hal yang semestinya dimiliki oleh seorang raja. Raja tidak seharusnya memberatkan atau menuntut di luar kemampuan orang lain. Dan perhatikan, Mesias digambarkan sebagai raja yang adil. Kata adil itu dari kata Ibrani tsadik, yang memiliki makna bahwa raja itu, Mesias itu adalah raja yang adil, bukan hanya menegakkan keadilan, tetapi dia memerintah dengan tepat dan hidup penuh integritas. Tetapi sang raja juga memperhatikan dan mendukung orang yang lemah dan miskin. Raja yang adil juga merefleksikan keadilan dan kebaikan Tuhan yang berpihak kepada mereka yang kecil, yang tersingkirkan. Dan di dalam keadilannya, Yesus sang raja menyatakan kasih dan kebaikannya bagi semua orang. Jadi disebutkan raja itu jaya atau menyelamatkan. Dia bukan mencelakakan. Kita tahu bahwa Yesus memberi dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan umat manusia. Berbeda dengan penguasa dunia yang dengan mudah dia bisa mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan disebutkan raja itu juga lemah lembut. Dan ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kewibawaan atau keangkuhan daripada manusia, raja atau penguasa dunia dan para pengagumnya menghendaki wibawa yang identik dengan sedikit seram, ditakuti. Tetapi lihatlah, berbeda dengan sang raja yang diberitakan oleh Zakaria ini, dia lemah lembut. Jadi Mesias sang raja sungguh berbeda dengan raja pada umumnya. Di mana raja biasanya mengendarai kuda, namun Mesias sang raja mengendarai keledai. Kuda adalah hewan yang terlihat tangguh dan perkasa, sedangkan keledai itu dia sangat-sangat lemah. Namun dalam kelemahannya keledai menunjukkan kepatuhan kepada orang yang menungganginya. Keledai menjadi simbol kerendahan hati dan ketaatan, kelembutan. Kuda selalu penuh pesona, namun keledai selalu siap membawa beban seberat apapun. Keledai menjadi simbol kesediaan juga untuk berkorban. Mari kita lihat Mesias sang raja bukan mengendarai kuda, hewan yang dipakai untuk berperang, tetapi dia justru mengendarai seekor keledai beban untuk membawa perdamaian. Kereta perang dan busur perang akhirnya dilenyapkan, sebab bukan genderang perang yang ditabuh, tetapi kedamaianlah yang diberitakannya. Jadi dia adalah raja yang adil, raja yang jaya atau menyelamatkan, dan raja yang lemah lembut. Yang ketiga, yang terakhir, tugas raja yang akan datang itu adalah melenyapkan perangkat-perangkat perang. Dan ini menjadi bagian yang penting, ayat 10 itu. Kenapa? Karena dia memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Kita melihat bahwa pengajaran dan pelayanan Yesus benar-benar menekankan satu kata yang kita sebut dengan damai. Puncaknya adalah ketika Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan kita, orang-orang berdosa dengan Allah. Damai itu juga yang dikehendaki diwujudkan oleh para pengikutnya dalam kehidupan dunia ini. Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka di dalam tugas kita sebagai orang percaya, damai itu perlu kita beritakan. Kita diutus untuk membawa damai. Artinya terlebih dahulu kita harus memiliki damai di dalam kehidupan kita. Jadi pemberitaan Injil bukan bicara tentang kekerasan, bukan pemaksaan, tetapi bicara tentang kerendahan hati dan semangat yang damai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tadi di awal saya menyebutkan bahwa masa-masa Advent secara khusus juga topik kita hari ini adalah bagaimana kita menyongsong raja yang akan datang itu. Bagaimana kita menantikan dia. Memang kadang-kala suasana hati saat menanti sesuatu hal itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita nantikan. Dan ketika kita mengetahui apa yang kita nantikan atau tunggu itu pasti akan datang, maka kita akan menantikannya dengan perasaan yang gembira, semangat dan penuh harapan. Dan kita lihat tadi gambaran daripada raja yang akan datang itu. Sesungguhnya ketika kita sudah tahu bahwa Yesus yang akan datang, maka kita pun akan semangat dengan gembira, dengan penuh harapan.
Jadi kalau kita membaca nubuat Zakaria lewat bacaan Alkitab dari Zakaria 9 ayat 9-10 ini memberikan kita pengharapan bahwa apa yang akan kita nantikan itu pertolongan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan adalah sesuatu hal yang pasti akan datang. Dan apa yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya bagaimanakah sikap kita di dalam masa penantian ini? Jadi di masa perayaan-perayaan di minggu-minggu Advent ini, sesungguhnya kita orang-orang percaya dipanggil bukan hanya merupakan meluapkan kegembiraan pada pesta Natal. Tetapi lebih penting adalah kita memiliki pengharapan dalam doa akan keselamatan dari Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita memaknai perayaan-perayaan Advent ini di dalam minggu-minggu Advent ini. Apa yang bermanfaat yang untuk kita lakukan? Pertama, kita teruslah bersorak-sorai kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Dan Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita, dan Tuhan tentunya akan menolong kita. Biarlah khotbah dari teks Zakaria pasal 9 ini memberikan kedamaian bagi kita dan menjadi sukacita bagi kita di dalam menantikan Kristus yang kedua kali. Kristus pasti datang, maka mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.